Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue WJ di podcastnya episode yang kedua. WJ hari ini akan membacakan cerita dari teman kita yang mungkin gak mau disebutin ya. Ya, tidak apa-apa. Yang penting ceritanya pasti WJ akan ceritakan di podcastnya WJ ini. Dan sebelumnya WJ mau berterima kasih buat kalian yang masih standby untuk mendengarkan cerita-ceritanya yang cerita dari WJ dan cerita teman-teman kita semua. Untuk kali ini WJ sangat bersyukur bisa ketemu lagi meskipun lewat udara. Alhamdulillah WJ hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian juga sama ya. Kehadiran WJ di sini untuk menemani kalian yang sedang di perjalanan atau lagi tiduran di kamar sendirian, atau ya mungkin kalian pas lagi mau tidur sekalian dengerin cerita ini. Anggaplah cerita ini sebagai dongeng pengantar tidur kalian. Oke, jadi kutipan dari cerita ini adalah cerita seseorang yang menjalani LDR atau hubungan jarak jauh, dan pada akhirnya si penulisnya ini gitu yang mengkhianati pacarnya. Oh, jangan ya, kalian jangan begitu ya. Kalian itu harus harus saling percaya dengan pasangan kalian masing-masing, dan jangan kalian kotori kepercayaan pasangan kalian itu dengan hal-hal yang tidak baik lah. Kalaupun memang saran gue kalaupun memang kalian memang sudah tidak cocok atau merasa sudah tidak nyaman lagi, alangkah baiknya ya kalian bicarakanlah baik-baik. Kalian utarakan apa yang jadi permasalahan dalam hubungan kalian itu. Jadi seumpamanya kalian lagi LDR, ya mungkin kalian bisa mensiasati agar kalian itu tidak terjerumus oleh pengkhianatan, jadi kalian yang selingkuh atau kalian yang diselingkuhin gitu. Jadi saran gue sih, kalau memang udah kalian sudah punya pemikiran yang tidak enak, pemikiran yang tidak wajar gitu dengan pasangan kalian, coba kalian bicarakan apa yang sebenarnya. Kalian ungkapkan apa yang jadi keresahan buat kalian semua. Oke. Gue langsung bacain aja ceritanya ya. Semoga cerita ini menjadi pelajaran buat kita semua dan untuk introspeksi buat kita semua juga, termasuk gue juga sih. Ya, langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Hubungan jarak jauh atau yang seringkali lebih dikenal dengan istilah LDR, Long Distance Relationship, memang begitu terdengar begitu. Menyeramkan bagi banyak orang, tapi banyak orang yang akan mau menjalani hubungan semacam itu. Sama seperti aku dulu. Aku pernah hampir masuk ke dalam kondisi seperti itu, tapi ku tepis jauh-jauh karena aku merasa tidak cukup tangguh untuk menghadapi saat itu.
Tapi entah apa yang terjadi kemudian. Seiring berjalannya waktu, seakan semua cara pandangku mulai berubah menyikapi semua itu. Saat sudah berada di bangku SMA, tempat di mana banyak orang menganggap itu adalah suatu tempat yang akan mempertemukan kita pada suatu kisah cinta yang begitu manis dan indah. Kisah cinta yang tidak mudah untuk dilupakan. Aku pun menemukan kembali kisah cintaku di tempat itu. Mengenal seorang pria yang berusia lebih dewasa dari usiaku saat itu. Usia kami terpaut 6 tahun dan kami tinggal di kota yang berbeda. Perkenalan kami awalnya terbilang tidak ada yang istimewa, seperti pertemuan kisah cinta pada umumnya. Dia yang pertama menghubungiku melalui sebuah pesan singkat yang masuk ke nomor ponselku. Dia tidak mengakui identitas aslinya, bahkan dia sempat sedikit berbohong ketika aku bertanya dari mana ia memperoleh nomor kontakku. Pria yang mengubah duniaku saat itu membuka kisah ini kembali, seperti membuka berjuta kenangan yang ada di dalamnya. Memang tidak hanya kenangan manis yang aku miliki bersamanya, karena aku hanya cinta dalam dongeng saja yang selalu dipenuhi kisah manis dan tidak ada celah pada kenyataannya. Di dunia sebenarnya semua kisah cinta memiliki musimnya masing-masing, seperti kisahku dengan seseorang. Mungkin kisahku dengan dia terdengar klasik, tapi inilah yang terjadi pada mulanya. Dia menganggapku sebagai adik, dan sebaliknya aku pun menganggapnya sebagai kakakku sendiri. Memang sejak dulu aku mendambakan untuk bisa memiliki seorang kakak laki-laki yang menurutku akan bisa melindungiku setiap saat. Itulah alasanku mengapa aku begitu merasakan kehadirannya berarti dalam hidupku. Oh ya, aku sudah memiliki pacar di saat dia masuk dalam kehidupanku. Tapi dia juga sama sekali tidak pernah mengganggu hubunganku dengan kekasihku. Kami benar-benar hanya sebagai kakak dan adik yang selalu saling meluangkan waktu di saat satu sama lain saling membutuhkan. Apapun yang aku hadapi dengan pacarku, dia selalu menjadi orang pertama yang aku hubungi. Begitu pula sebaliknya. Dia selalu menghubungiku untuk menceritakan apapun yang ia alami. Hampir semua kegiatan dalam jadwalnya, aku pun tahu. Segalanya berjalan dengan baik sampai ketika pacarku memberitahuku bahwa ia harus pindah keluar kota. Dan itu artinya aku dan pacarku harus menjalani status LDR. Oh shit. Tidak ada yang berbeda dengan hubunganku dan pacarku. Hari-hariku tidak ada yang berubah karena aku masih memiliki dia yang selalu menemaniku, yang selalu ada untukku. Bahkan sesekali dia juga menjemputku di sekolah jika ia ada waktu. Sampai tiba di hari itu, hari di mana aku tak akan pernah melupakannya untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku merasakan apa yang dinamakan pengkhianatan. Terdengar berlebihan mungkin bagi sebagian orang, tapi tidak bagiku. Karena menurutku ini memang layak disebut sebagai pengkhianatan. Pacarku memiliki wanita lain di sana, dan aku baru mengetahuinya ketika aku menghubungi ponselnya saat itu. Sepulang sekolah di hari itu, perasaanku sedang sangat menggangguku. Ada berbagai kejadian tidak menyenangkan yaitu aku alami di hari itu, dan akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi pacarku.
Tapi justru di saat itu aku mengetahui bahwa aku seperti telah dibodohi dengan perasaan cinta. Aku merasa bodoh, sangat bodoh. Hanya air mata yang mampu menjelaskan bagaimana hancurnya perasaanku saat itu. Meski aku juga memiliki kakak dengan tanda kutip yang kakak baru ketemu gede, tapi sungguh aku hanya menganggap dia sebagai seorang kakak, tidak lebih dari itu. Aku begitu menyayangi pacarku. Aku seperti kehilangan akal sehat mengetahui semua itu. Bahkan selang beberapa menit setelah pacarku balik menghubungiku, sama seperti yang aku bayangkan ketika melihat namanya muncul di ponselku. Dengan segenap kekuatan yang aku kumpulkan dalam waktu singkat, aku memberanikan diri untuk menjawab teleponnya. Aku berusaha sekuat mungkin menyembunyikan kehancuran dan kepedihan hatiku. Hanya satu ingatanku saat itu, dan satu keinginanku memutuskan hubungan dengannya. Percakapan singkat pun terjadi yang menjadi saat terakhirku berbicara dengannya. Aku pun menghubungi kakakku, yaitu kakak, ya anggaplah itu kakakku, kakak laki-lakiku, yang ketemu entah dari mana datangnya. Dan menghubungi dia setelahnya, tapi aku tak memiliki cukup kekuatan lagi untuk berkata-kata. Hanya isak tangisku yang muncul ketika dia menjawab teleponku. Di seberang sana, yang mampu terucap saat itu hanya aku ingin bertemu dengannya. Dengan kakakku itu, kejadian itu membuat aku dan dia semakin dekat. Bahkan sikap dia menjadi jauh lebih istimewa dibandingkan sebelumnya. Dua tahun setelah kedekatanku dengan kakak baruku, akhirnya dia menyatakan perasaannya. Aku yang sudah sangat menyayanginya dan merasakan ketulusan cintanya, menerima kakakku, kakak ketemu gede, berhasil kakak ketemu gede, oh shit, susah banget ngomongnya, belibet, sebagai kekasihku. Orang yang sudah berhasil mengobati luka yang begitu dalam akibat hubunganku sebelumnya. Sama seperti hubungan pada umumnya, aku dan sebut aja kali ya namanya, aku dan Andri pun melalui begitu banyak hal, tapi yang berbeda hanyalah kami tahu bagaimana harus bersikap dan merespon apapun masalah yang kami hadapi. Aku pun lulus dari SMA dan melanjutkan kuliah. Sama sekali tidak terlintas dalam pikiranku untuk kuliah di kota lain, karena aku tidak ingin mengakhiri hubunganku dengan Andri. Bahkan kami berharap hubungan kami akan tetap terjalin hingga kami meresmikan ke tahap selanjutnya. Hingga mimpi buruk itu pun kembali terjadi. Andri harus bekerja di luar kota. Aku merasa duniaku kembali runtuh. Dunia yang pernah hancur sebelumnya. Dunia yang aku bangun kembali bersama Andri. Dan Andri membuka kembali celah kehancuran duniaku. Aku hanya bisa terdiam
mendengar itu semua. Egois bagiku jika aku menahannya hanya untuk terus ada bersamaku. Tapi aku tidak mau lagi mengulangi kesalahan bodoh. Terbersit di pikiranku bahwa aku ingin mengakhiri hubungan kami. Bukan karena perasaan itu sudah hilang, tapi karena aku tidak ingin semua menjadi lebih sakit nantinya. Andre bersikeras dan berani untuk membuktikan bahwa kejadian kelam itu tidak akan kembali terulang. Dan benar, Andre sama sekali tidak berbohong. Bahkan ia juga sama sekali tidak pernah melukai perasaanku. Namun sebaliknya, kini aku yang terjebak dalam kisah lain. Kisah yang membuatku merasa bahwa jika suatu hari nanti Andre mengetahuinya, ia pasti akan sangat membenciku. Semuanya berawal ketika seorang asisten dosen di kampusku menunjukkan perhatian yang berbeda ketika aku jatuh sakit. Dia harus menjengukku saat aku dirawat di rumah sakit. Dan dia adalah orang yang membawaku ke rumah sakit ketika aku pingsan saat jam perkuliahan berlangsung. Sejak kejadian itu aku seperti terseret ke kisah lain yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku memang sudah mengetahui sebelumnya kalau asisten dosenku itu memiliki perasaan khusus terhadap. Tapi aku selalu berusaha tidak menghiraukan karena aku sudah memiliki Andre. Dan dia pun sudah memiliki tunangan pada saat itu. Aku sama sekali tidak ingin merusak apapun. Thomas, asisten dosenku yang terus merawatku hingga kondisiku benar-benar pulih. Ketika aku sudah diizinkan untuk meninggalkan rumah sakit dan kembali ke kos, Thomas juga terus menjengukku. Aku pun seolah seperti membuka pintu itu baginya. Aku menikmati semua perhatian yang diberikan Thomas, bukan karena Andre tidak memperhatikanku. Andre sama sekali tidak berubah menjadi orang yang berbeda. Kami masih terus berhubungan dengan sangat baik. Andre menghubungiku setiap saat untuk memastikan keadaanku baik-baik saja. Meneleponku setiap hari, juga setiap 2 bulan sekali Andre pasti datang menemuiku dan menyediakan waktu untukku. Aku tidak ingin kehilangan Andre, tapi juga tidak ingin kehilangan Thomas. Wow. Rupanya sekarang beliau ini yang terjebak dalam setannya LDR. Oh, jangan lakukan itu, nak. Oke, kita lanjut ceritanya. Antara aku dan Thomas, kami saling mengetahui bahwa ada yang salah dengan hubungan kami. Karena aku memiliki Andre dan Thomas pun sudah memiliki tunangan. Bahkan ketika Andre datang mengunjungiku, Thomas tidak pernah menghubungiku. Sebaliknya ketika Thomas sedang bersama wanitanya, aku tidak akan menghubunginya. Kurang lebih selama 3 tahun aku terus menjalani hubungan dengan Thomas layaknya sepasang kekasih. Tapi itu tidak merusak hubunganku dengan Andre. Serta tidak juga merusak hubungan Thomas dengan kekasihnya. Bahkan semua teman kampusku dan semua dosen sudah mengetahui hubungan kami. Tak sedikit dari mereka yang justru malah berharap kalau hubunganku dan Thomas lah yang layak untuk dipertahankan. Aku dan Thomas seakan tidak menyesal dengan perasaan yang terjalin di antara kami. Walaupun kami tahu bahwa ini seharusnya tidak pernah terjadi. Tapi seakan kami tidak mampu membuat suatu pilihan untuk hanya bertahan dengan pasangan kami masing-masing.
Aku tidak pernah mengakhiri hubunganku dengan Thomas karena kami tidak ingin melakukannya. Sampai ketika aku menyelesaikan pendidikanku, aku terpaksa harus meninggalkan Thomas. Hari wisudaku menjadi hari yang berat bagiku dan Thomas. Di hari itu kami harus saling melepas satu sama lain. Aku harus pulang kembali ke Jakarta untuk bekerja. Dan itu artinya aku harus meninggalkan Thomas. Aku menyayangi Thomas sama seperti aku menyayangi pacarku Andri. Tapi kali ini sudah tidak ada pilihan lain. Pelukan Thomas hari itu adalah pelukan terakhir yang aku rasakan darinya. Kisah aku dengan Thomas seolah menjadi pelajaran berharga bagiku yang akan selalu aku kenang karena aku tidak ingin melupakannya. Aku masih mengingatnya hingga saat ini. Bahkan kabar terakhir yang aku tahu bahwa saat ini Thomas sudah menikah. Berbeda dengan Thomas yang tetap bertahan dengan tunangannya dan mereka menikah. Aku mengalami hal yang jauh berbeda. Aku kembali harus merasakan kehilangan. Ya, Andri dan aku akhirnya berpisah. Saat ini pun Andri sudah menikah dengan wanita lain. Kadang aku menyesal mengapa aku tidak memilih pertahankan Thomas. Tapi akhirnya aku tersadar bahwa tak ada yang perlu aku sesali dari kisah ini. Oh, jangan gitu ya guys. Kalian harus apa ya? Ya kalian harus merasakan gitu apa yang dulu kalian rasakan. Ya, kalaupun kalian masih benci dengan mantan kalian, jangan dilampiasin dengan pasangan baru kalian. Ya mungkin semua cerita kisahnya pasti berbeda. Cuman ya setidaknya ketika kita disakiti, janganlah kita menyakiti orang lain. Dan itu akan terus. Pembalasannya itu ya percaya atau tidak, pembalasannya itu ya pasti terulang. Dan biasanya kalau kalian percaya dengan karma itu akan datang dan jauh lebih menyakitkan dari apa yang kalian lakukan. So, kutipan dari cerita hari ini, kalian tetap harus menjadi yang terbaik. Jangan sakiti pasangan kalian. Jangan hianati pasangan kalian. Tetaplah jadi diri kalian masing-masing. Karena menjaga hati itu sangat-sangat susah. Dan itu butuh perjuangan. Dan buat kalian yang sedang diperjuangkan, gue harap kalian segera bertobat. Karena kalian tidak akan mendapatkan perjuangan itu dengan orang lain. Oke, cerita apa kali ini? Cerita apa di episode kedua ini? Cukup
cukup apa ya, cukup jadi penyesalan mungkin ya. Dia dulunya diselingkuhin, terus ya dia diselingkuhin karena LDR, dan pada akhirnya dia juga merasakan dengan pacar barunya itu LDR juga, dan ternyata dianya yang malah yang selingkuh gitu. Bukan selingkuh sih, apa ya namanya, ya membagi hati lah. Jadi membagi hati dengan hubungan tanpa status, ya kalian merasa nyaman, ya memang itu sih tidak salah itu. Yang namanya hati itu tidak bisa dipungkiri. Cuman ya kalian ya harus sadar diri gitu, kalau misal memang kalian itu sudah punya pasangan, tapi kalian jangan menaruh hati ke yang lain gitu loh. Maksudnya ya tetap kalian jaga pasangan kalian itu, dan pada akhirnya kan ibarat kata kayak orang berantem ya. Jadi yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi dua-duanya itu kalian nggak bakalan dapat apa-apa gitu. Sama si A nggak jadi nikah, sama si A nggak bisa nikah, sama si B juga jadi nggak nikah juga gitu ya. Memang itulah kisah cinta, kisah kehidupan semua orang di muka bumi ini ya berbeda-beda lah. Ya mungkin ada kesamaan lah satu sama lain. Ya oke, mungkin WJ menceritakan kisah hidupnya, kisah romansanya cinta teman kita yang satu ini cukup menghibur lah. Bukan menghibur ya, jadi cukup memberikan inspirasi atau memberikan bayangan untuk memperbaiki diri kita masing-masing gitu. Oke, ceritanya sampai di sini. Buat kalian yang suka dengan cerita-ceritanya yang dibacakan oleh WJ, kalian boleh follow podcastnya di Spotify WJ Kane, atau kalian lebih suka dengan masak-masak, atau lebih suka dengan otomotif, atau lebih suka dengan kejadian-kejadian kelakuan-kelakuan yang absurd, kalian boleh subscribe channelnya WJ Kane di YouTube. Jangan lupa kalian follow juga Instagramnya WJ Kane, dan kalian boleh juga follow Twitternya WJ Kane. Namanya itu semua sama kok. Instagramnya WJ Kane, Twitternya WJ Kane, YouTube-nya juga WJ Kane. Jangan lupa kalian follow semuanya, kalian subscribe YouTube-nya, kalian kasih notifikasinya. Jadi kalau misalnya ada cerita baru, kalian bisa langsung mendengarkan paling utama. Dan jangan lupa satu lagi, kalian boleh tulis komentar di bawah ini, di bawah kolom komentarnya, agar channel YouTube-nya WJ bisa semakin berkembang, dan gue juga bisa lebih semangat untuk bikin video, dan gue juga bisa lebih semangat untuk bikin membacakan cerita-cerita dari teman-teman semua. Dan oh iya, jika kalian punya cerita tentang kehidupan, tentang cerita bahagia, cerita sedih, cerita apapun itu, cerita yang menurut kalian
menjadi keresahan kalian. Kalian boleh kirimkan ceritanya di emailnya WJ. Kalian cantumin juga ya kalau misalnya memang kalian mau disebutkan identitasnya, kalian sebut tulis juga laman IG kalian, username IG kalian, atau di username ini Twitter kalian boleh cantumin di situ. Nanti WJ bakal sebutkan sumbernya dari mana dan gua akan upload di podcastnya WJ itu di Spotify-nya WJ setiap hari Kamis, dan untuk di YouTube-nya WJ bakal upload di setiap hari Selasa. Oke guys, kalau gitu selamat. Aduh sayang ya, sebenarnya gue nggak mau berpisah sih, tapi ya gimana, cuman waktu yang bisa memisahkan kita. Asik. Oke lah, buat kalian yang sedang di jalan, hati-hati, jangan lupa pakai sabuk pengaman, jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa maskernya dipakai karena corona itu lebih berbahaya. Oke, dan yang kalian sedang di rumah, yang lagi rebahan-rebahan di kamarnya, selamat rebahan, nikmati, enjoy dengan hibernasi kalian, dengan santai-santai kalian, nikmati hidup itu sangat indah gitu. Dan yang sedang tidur, sedang susah tidur yang lagi susah tidur, mungkin kalian bisa tidur nyenyak dengan mendengarkan cerita-ceritanya dari kawan-kawan kita, cerita-ceritanya kawan-kawan kita yang dibacakan oleh WJ. Yang mau tidur, selamat tidur, good night, sleep tight, have a nice dream, love you all, hati-hati di jalan, dan bye bye. Jangan lupa jaga diri kalian masing-masing, tutup pintu rapat-rapat dan kunci. Oke, demikian cerita apa dari WJ Podcast. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf juga kalau ada sedikit bacaan yang agak sedikit belibet. Oke. Standby terus, stay tune on podcast WJ. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dong cuy.